Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kuliner, kuliah Ngaji Ekonomi Rabbani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ciptaan Allah, kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik itu ibadah, sekolah, kuliah, bekerja maupun kegiatan lainnya. Untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh kita, maka diperlukanlah asupan makanan yang bergizi dan seimbang yang tentunya harus halal. Makanan yang akan kita makan akan menjadi sumber energi yang akan digunakan oleh tubuh kita sebagai nutrisi untuk mengoperasikan organ-organ di dalam tubuh. Ketika makanan yang kita makan tidak jelas sumber dan kandungannya, apakah gizinya, serta tidak tahu kehalalannya, maka kita sudah bertindak zalim kepada diri kita sendiri. Sedangkan makanan tersebut akan masuk ke dalam aliran darah, lalu menjadi daging di tubuh kita. Maka sudah sebaiknya kita harus memperhatikan kehalalan makanan yang akan kita konsumsi. Halal itu seperti apa sih? Dari definisi, halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini adalah kosakata sehari-hari yang lebih sering kita gunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanannya dan cara memperolehnya. Maka, makanan halal atau halal food adalah semua yang kita konsumsi, baik itu berbentuk makanan maupun minuman, yang sumbernya, prosesnya, hingga penyajiannya terhindar dari semua unsur yang haram. Allah telah berfirman dalam Al-Quran mengenai makanan halal tersebut. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 168 juga Allah menetapkan bahwa, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Adapun terdapat juga hadis mengenai makanan halal, yaitu hadis riwayat Muslim yang artinya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang subhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara subhat, sesungguhnya ia telah menyelamatkan agama dan harga diri. Kita memiliki lembaga yang mengkaji mengenai pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu LPPOM MUI. LPPOM MUI ini adalah lembaga yang mengatur serta memberikan sertifikat halal pada setiap produk-produk yang akan dikonsumsi oleh umat muslim yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, kita sebagai warga negara Indonesia telah memiliki lembaga yang khusus tersebut yang concern di bidang pengkajian makanan halal dari MUI. Tentunya kita akan lebih yakin dari melihat produk yang akan kita makan atau kita konsumsi telah memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI tersebut. Pada saat ini, ketika kita masih terjebak pada pandemi COVID-19, maka kita harus lebih hati-hati dibandingkan sebelumnya. Ketika sebelum ada pandemi, kita akan mencoba makanan atau minuman secara langsung. Kita melihat bagaimana makanan itu dibuat. Tapi ketika sekarang kita harus berada di rumah, mengurangi kegiatan di luar, maka kita harus lebih ekstra hati-hati. Kita harus lebih ekstra lagi untuk menjaga tubuh kita dari makanan yang tidak jelas unsur halalnya. Namun terkadang karena kita terburu-buru atau tergiur pada promo-promo makanan yang ditawarkan, sehingga kita mencoba untuk membeli maupun mencicipi makanan dan minuman yang tidak jelas. Padahal saat ini bisnis kuliner sangat diminati oleh semua kalangan, baik anak muda maupun yang sudah ahli, mulai dari bisnis rumahan maupun bisnis restoran. Namun, sebagai umat muslim, kita harus lebih ekstra hati-hati. Terkadang kandungan makanan yang memiliki label halal pun kita masih kecolongan. Contohnya pada beberapa produk makanan seperti coklat ataupun minuman kopi yang sudah ada sekarang masih memiliki kandungan rum ataupun
kandungan sejenis anggur yang menjadi salah satu racikan dalam minuman atau makanan tersebut yang sudah jelas dilarang oleh agama. Karena itu jangan karena hanya ingin mengikuti tren mencicipi makanan kekinian, kita mengabaikan bahwa adanya masuk unsur haram ke dalam tubuh kita. Makanan halal akan berdampak baik pada tubuh kita, sedangkan makanan haram akan lambat laun merusak tubuh kita. Oleh karena itu, semua sahabat kuliner Feby UIN Raden Patah Palembang, kita harus lebih bijak dan dapat menahan diri agar tidak terlanjur memasukkan unsur haram tersebut ke dalam tubuh kita. Sahabat kuliner Feby UIN Raden Patah yang insya Allah selalu dirahmati Allah, semoga kita semua dapat selalu menjaga diri untuk senantiasa mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi semua makanan yang haram. Nasrun minallah wa fatun qarib, albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.